Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa buat kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kaulah Immanuel yang selalu beserta dengan kami Bapa. Terima kasih buat penyertaanmu Tuhan, kami mau bersorak-sorai menyembah Engkau Tuhan hari ini Bapa. Jadi setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Akan terbang tinggi di tengah badai. Aku menyerah, Kau dan perlindungan bagiku.
terbang tinggi. Kebaikanmu, buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, dalam hadirat-Mu Bapa ada kekuatan yang baru. Haleluya. Pertolonganku di tempat yang maha tinggi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kau sumber kuatku Tuhan, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, saudara jemaat Tuhan, berdiri semuanya. Mari angkat tanganmu, arahkan ke surga. Jadi setiap kami Tuhan, kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Engkau Allah yang ku percaya, Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau
Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang siap berselesai katakan sama-sama, amin. Haleluya. Yesus pokok anggur kita dan kita adalah caranya. Dan setiap kita anak Tuhan pasti berbuah, amin. Amin. Katakan pasti berbuah. Pasti berbuah. Haleluya. Yesus, Kau Bapa anggur kami, dan kami adalah carang-carangnya. Dan setiap kami anak Tuhan pasti akan berbuah. Amin. Yesus kita caranya, cara kita tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pasti kau berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah.
coba-coba. Oh, oh, jangan coba-coba. Oh, oh, jangan coba-coba. Tinggal di luar. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh, oh, jangan coba-coba. Oh, oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Berbuat gak sih? Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Berbuat gak di luarnya? Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berbuah. Jadi apa? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi, tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Siap berbuah bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Silakan duduk. Setiap kita diciptakan Tuhan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan sekedar bertumbuh saja, tapi ada buah yang dihasilkan lewat hidup kita. Di setiap kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk bertumbuh dan berbuah lebat Bapa. Terima kasih ya. Di setiap kami Bapa, kelihatan kekurangan kami Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Bapa, kami boleh ada. Kami bersyukur Tuhan.
hamba. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya sanggup jadikanku hamba yang tenang selalu. Setiap kita diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan, bukan untuk memenuhi bumi aja, enggak, tapi untuk mengenal kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Setiap kita Tuhan inginkan untuk berakar kuat, untuk bertumbuh, dan gak cuma bertumbuh, tapi berbuah lebat, berdampak. Kita bisa menikmati buah-buah yang kita hasilkan lewat hidup kita di dalam Tuhan. Saya undang semuanya berdiri. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
Jadikan kami hamba yang menyenangkan-Mu, hamba yang berbuah bagi kerajaan-Mu, hamba yang mengerti kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya. mengenalmu Tuhan, mengerti kehendak Haleluya. Bapa. Terima kasih Haleluya, Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi bejana kemuliaan-Mu. Yesus, Biarlah hidup Tuhan. kami menyenangkan-Mu Tuhan. agunkan Engkau, muliakan namamu, terpujilah Engkau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Kami bawa haleluya, Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Jadikan kami hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami orang percaya yang berbuah bagi kerajaan-Mu. Jadikan kami Tuhan seperti yang Kau ingini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap, hamba-Mu siap memberitakan. Urapi hamba-Mu, biarlah kami semuanya bisa menangkap kehendak-Mu hari ini. Dan kami pulang, kami lakukan, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Ya, sampaikan shalom kepada yang lain. Cukup lambaikan tangan begini, shalom. Shalom alaihim. Saudara jawab alaihim shalom. Shalom alaihim. Ya, kita bersuka cita hari ini, sebab hari ini pasti Tuhan yang memberikan, menjadikannya semuanya indah. Amin. Cuman gini, kita ini mampu menangkap kehendaknya atau tidak. Saya kemarin malam saya belajar dari Rasul Paulus, luar biasa sekali perjalanan Rasul Paulus, perjalanan misi Rasul Paulus yang luar biasa, terbagi 3 perjalanan misi. Ternyata setelah saya pelajari petanya cukup jauh. Dan apa yang bisa mendasari Rasul Paulus itu bisa, luar biasa. Ketika disuruh Tuhan, langsung jawab, ya. Kalau disuruh Tuhan, berangkat. Bagaimana saudara kalau saudara disuruh Tuhan? Saudara bilang apa? Orang Pare kalau bilang apa? Siap. Bahasanya orang Pare beda. Ya, kalau disuruh Tuhan bilang, gitu ya. Saudara kalau mau disuruh Tuhan bagaimana, bilang apa? Iya Tuhan. Ya, orang Pare itu mantep, gitu. Nah, apa yang mendasari Rasul Paulus ketika disuruh Tuhan langsung berangkat? Saudara lihat Filipi 1 ayat 21, ini ternyata alasan Rasul Paulus dia melakukan semuanya secara all out semuanya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Bisa minta tolong multimedia supaya semua bisa baca. Yang ada kitab suci baca kitab suci, yang ada HP suci baca HP suci, yang tidak ada di sini masih tersedia LCD suci. Ya, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kata-kata yang terakhir ini menyentuh saya. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau saudara suruh milih, hidup atau mati? Pertanyaan yang sulit dijawab ini. Maka jawab saudara seperti Rasul Paulus, jadi aku tidak tahu. Siapa milih hidup? Oh, milih mati semua. Siapa milih hidup? Siapa milih mati? Oh, nggak ada yang milih mati. Kenapa saudara pilih hidup terus? Mungkin hidup menyenangkan. Kalau gini, kita lihat situasi sekarang ini yang tidak menentu. Wah, enak yang mati dulu yang sebelum COVID ya. Enak mati yang dulu sebelum COVID. Atau yang berangkat duluan lebih enak. Ternyata yang ke depan itu jauh lebih sulit. Nah, pilih hidup atau mati? Bu Esther, pilih hidup atau mati, Bu? Oh, terserah kendak rohani sekali jawabannya. Rohani sekali jawabannya. Pilih. Rasul Paulus aja gini, aku tidak tahu mana yang aku pilih. Tapi lihat di sini ayat 21 coba. Ayat 21 dikatakan, karena hidup adalah apa? Kristus. Hidup, kalau kata-kata adalah itu agak pelan sedikit ya. Hidup adalah itu kata-katanya gini. Kalau udah dalam bahasa matematika itu adalah itu sama dengan apa? Sama dengan, ya, hidup sama dengan Kristus. Hidup sama dengan Kristus. Kalau saya tanya saudara, bagaimana dengan hidup kita? Sudah adalah Kristus? Hidup adalah Kristus? Hidup saudara Kristus atau bukan? Ketika orang lihat saudara sudah ada Kristus atau tidak? Kesimpulannya hidupku itu seluruhnya Kristus. Tadi dikatakan gini, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku yakin ku lepas semua hakmu, mengenal kehendakmu di hidupku. Saudara, lagu ini simple tapi maknanya sangat besar sekali loh. Mengikut Yesus itulah kesukaan. Jangan sampai titik di sini. Mengikut Yesus itulah memang kesukaan hatiku, tapi gini, itu keputusan. Kemarin saya pergi ke Wates, saya ngajak anak-anak kecil, tidak direncana saya ngajak ke Wates, terus pengen ada yang ngajak anak-anak ini ke tempat kekinian, namanya Dunia Candy. Wah, seneng. Di tengah-tengah jalan gini, ini seorang anak ini, anak tetangga tapi seperti saudara sudah. Saya tanya, kamu kesukaannya apa? Kucing. Terus, nah sekarang keputusanku adalah, ini rasanya bahasanya keputusanku adalah. Tak pikir apa? Terus, tak pikir keputusanku adalah seneng kucing. Tak pikir gitu. Keputusanku adalah menjadi dokter hewan. Kenapa kamu menjadi dokter hewan? Sebab aku tidak ingin kucingku mati lagi. Kucingnya kemarin itu kena itu loh, obat penyemprot rumput, makan terus mati. Katanya papahnya kasih obatnya manusia. Terus gini, loh Pak, nggak bisa Pak, obat manusia kok dikasihkan kucing. Maka setelah melihat itu, keputusanku adalah menjadi dokter hewan. Wah, keren sekali. Masih kelas 1 SD, dia sudah punya keputusan menjadi dokter hewan.
Apakah saudara, hidup saudara ini mengiring Yesus ini sebuah keputusan atau tidak? Ataukah ini masih karena ikut orang tua? Apa karena diberitahu teman? It's okay saudara. Tapi mengiring Yesus ini menjadikan ini sebuah keputusanku. Masih ingat lagu yang lama? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau bahasa Inggrisnya no turning back. Wah, keren. No turning back, no turning back. Tidak akan balik lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus. Keputusanku hidup adalah Kristus. Hidup berpadanan dengan Kristus. Itu keputusan Rasul Paulus. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Kalau hidup kita nggak bisa all out seperti Rasul Paulus, jangan-jangan kita salah menyimpulkan di awal. Mengiring Yesus itu keputusanku. Itu kehendakku sendiri. Bukan karena pengaruh daripada keturunan, bukan karena pengaruh yang lain-lain, tapi itu keputusanku sendiri ketika Roh Kudus memanggil aku, ketika Yesus memanggil aku dan aku jawab, ya, ya. Aku jawab, heeh. Ini yang menjadi dasar Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus bisa all out. Saudara, nanti kita akan lihat bagaimana buah daripada pelayanan Rasul Paulus. Tadi dikatakan sama WL tadi, jangan coba-coba tinggal di luarnya, pasti tidak berbuah. Apa maksudnya? Kalau saudara mengiringi Yesus dan saudara tinggal di luar, saudara tidak akan bisa berbuah. Saudara tidak akan bisa memenangkan jiwa. Hidup adalah Kristus. Terus itu kata yang pertama. Kata yang kedua, mati, tanda apa tanda ini? Sama dengan keuntungan. Kalau hidup itu adalah Kristus, maka mati itu keuntungan. Jangan sampai saudara menjelang kematian itu kayak seperti jerat. Takut sekali. Gimana ya? Gimana ya? Apalagi dengar sekarang ini muncul lagi varian baru. Kita tidak tahu bagaimana varian ini. Ada yang mengatakan salam terakhir, ada yang mengatakan bahwa ini mempengaruhi otot jantung, peradangan otot jantung dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara tidak siap dengan keputusan saudara, maka itu bisa menjadi jerat. Jadi begini, hidup adalah Kristus, memang benar. Tapi ketika saudara tidak berbuah, mati itu jadi jerat. Tapi kalau hidupmu Kristus dan berbuah bagi Kristus, mati itu gini, tinggal nunggu upahnya. Bersama dengan Kristus. Makanya Rasul Paulus gini, dia tidak peduli dia apakah hidup, apakah mati. Dia dengan berhadapan dengan siapa, dia tidak takut. Nanti akan dibunuh, dia tidak takut. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa ketika dia mati, dia mendapatkan mahkota yang abadi dari Kristus. Nah, kita ini bagaimana? Kalau hidupmu itu sudah berpadanan dengan Kristus, maka seperti ini, if then, jika hidupmu adalah Kristus, maka mati itu kamu akan memperoleh keuntungan. Amin. Matimu itu akan memperoleh keuntungan. Itu sebuah keuntungan. Ya, waktunya aku dapat mahkota. Saudara, kalau dapat mahkota itu senang. Di sini ada mantan atlet, Pak Charles, yang dinantikan dapat apa? Medali. Waktu pertandingan terakhir itu menjadi kesenangan atau menjadi ketakutan, Pak Charles? Senangan. Ini sebentar lagi kalau aku menang medali.
Jadi endingnya ketika aku menang, buahku medali. Sama hidup kita, ketika kita menang, pertandingan hidup kita menang, hidup kita adalah Kristus, maka ketika saudara mati, untung. Siapa mau di dalamnya? Tapi syaratnya ada di ayat 22. Ayat 22. Tetapi, nah ini tadi kan mati untung. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Kita lihat pelayanan Paulus apa? Bekerja memberi buah. Buah yang bagaimana? Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 13. Ini perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Ayat yang keempat mulai. Saudara, ternyata gini, setelah saya lihat perjalanan misi Rasul Paulus pertama, kedua, ketiga sampai ketiga, itu banyak kota-kota yang dimenangkan oleh Rasul Paulus. Dia menangkan jiwa di sana, dan dia menangkan jiwa di sana, membentuk jemaat di sana, membentuk jemaat di sana. Itu Rasul Paulus. Buahnya Rasul Paulus itu kalau bisa saya ibaratkan gini, buahnya itu gerombol, banyak sekali. Bagaimana dengan buah yang kita miliki di dalam hidup kita? Saya tanya saudara, sudah menangkan jiwa berapa? Tanya kanan kirimu, sudah menangkan jiwa berapa? Lu takut toh? Jangan sampai kematian itu menjadi sebuah jerat. Tapi biarlah kematian kita menjadikan sebuah keuntungan, sama dengan keuntungan. Ketika kita sudah bertanding, ketika kita sudah memenangkan jiwa, ketika kita sudah melakukan tugas misi Kristus. Kalau gereja ini GBI gini, GBI untuk tahun ini mendorong setiap jemaat, setiap gereja itu mempunyai minimal satu cabang. Ayo kita berlari. Udah nggak usah pedulikan kanan kiri, kita berdoa, ayo sama-sama di tahun ini kita akan buka cabang. Amin. Siap dukung semuanya? Siap melayani semuanya? Ayo kita gini, mengumpulkan buah-buah itu, sehingga ketika kita mati itu keuntungan bagi kita. Ada banyak sini banyak daerah ya Pak. Jangan sampai kita ini rebutan jemaat, jangan. Masih banyak yang perlu diselamatkan. Masih banyak daerah-daerah yang kosong. Ketika kita melihat tuayan itu begitu sangat banyak, Tuhan berkata, pengerjanya sedikit. Ayo kita sama-sama bergandeng tangan, membawa buah itu kepada Kristus. Amin. Lihat saudara, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Saya minta tolong Bu Hari membacakannya. Pelan-pelan ya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Stop sampai di situ. Oleh karena apa? Oleh karena disuruh Roh Kudus. Bukan karena oleh karena yang lain memenangkan jiwa, saya pun harus memenangkan jiwa. Enggak. Tapi oleh karena disuruh Roh Kudus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, dia berangkat. Oleh karena disuruh, maka gini saudara, ayo sama-sama memiliki kepekaan. Saya sebagai gembala di tempat ini, saya juga memompa diri saya untuk lebih peka dengan Tuhan.
saudara juga lebih peka lagi. Sama-sama bekerja untuk Tuhan, sama-sama mengumpulkan buah, sehingga mati nanti adalah keuntungan. Amin. Terus Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Tapi gak segampang loh ya untuk memenangkan seorang gubernur, apalagi dia adalah orang yang cerdas. Semakin cerdas orang, akalnya semakin jalan. Kalau semakin jalan, lebih gampang atau lebih sulit dimenangkan sebenarnya. Sulit dimenangkan, harus muter pikiran kita. Dan di situ ada penghalang, namanya Baryesus. Hampir sama dengan Yesus ya, Baryesus. Ini kalau nggak salah artinya melihat Allah atau gimana. Terus kemudian ini jadi tadi Elimas kalau nggak salah ya. Ya, Elimas artinya ini berlawanan sekali, musuh Kristus, musuh Yesus. Nah saudara, waktu perjalanan Rasul Paulus itu dari Antioquia ini dia mulai pelayanannya. Pelayan pertama, dan di Antioquia lah orang disebut Kristen. Orang disebut Kristen, dan disinilah jemaat tumbuh. Di Antioquia itu beragam. Ketika orang Yahudi tidak mau percaya, kesempatan orang Yunani menjadi percaya. Jadi Rasul Paulus tidak peduli ketika orang Yahudi tidak mau, dia menolak, maka yang terjadi adalah orang Yunani yang dimenangkan. Lihat di sini, ketika Rasul Paulus di Antioquia yang beragam ini, orangnya pinter-pinter, ini kota yang cukup kompleks, dan punya seorang gubernur yang sangat cerdas. Namanya yaitu siapa? Hampir sama dengan Paulus tadi ya. Ya. Gubernur itu Sergius Paulus, ya seorang yang cerdas sekali. Dan waktu mau Rasul Paulus sudah bergerak di kota-kota, maka gubernur ini karena kecerdasannya juga begini, aku pengen tahu seperti apa yang dikabarkan oleh Barnabas dan Paulus ini. Panggil itu. Ketika panggil ini, ada namanya Baryesus, yang dalam bahasa Yunaninya itu Elimas, itu menghalang-halangi. Kenapa kok menghalang-halangi? Ternyata gini, Elimas ini seorang tukang sihir. Kalau saya baca di dalam ensiklopedinya, dia seorang ahli nujum, lihat perbintangan-perbintangan dan mulai mengatakan dalam nama Tuhan. Ini dicampur-campur.
Kalau di sini perbintangan itu apa? Horoskop. Ayo, siapa yang masih buka horoskop? Hari ini apa? Rezekinya seret atau lancar. Terus percintaan. Wah, dulu tante saya itu terikat dengan horoskop ini. Selalu kalau lihat, dulu ada koran namanya koran X lah, gak saya sebutkan namanya, terkenal di kota Kediri. Selalu yang dilihat itu mesti horoskopnya dulu. Piye ya, ini nasibku gimana? Dia percaya. Nah, ini orang yang si Elimas ini orang yang seorang sihir, pinter orangnya, sihir, tetapi berusaha membelokkan orang-orang supaya tidak ikut jalan Tuhan. Orang ini, Elimas ini dekat sekali dengan Sergius Paulus tadi, dekat dengan gubernur, dan dia tinggal di gubernuran. Bayangkan, dia tinggal di gubernuran dan ini dekat sekali. Pengaruhnya besar atau tidak? Elimas ini bukan orang biasa. Tetapi ketika Rasul Paulus dan Barnabas dipanggil oleh Sergius dan Elimas berusaha menghalang-halangi, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Hebat sekali di sini. Rasul Paulus mengatakan, "Hei anak iblis." Berani sekali Rasul Paulus. Siapakah yang membuat berani Rasul Paulus? Karena di awal tadi, di ayat 4, karena dia disuruh oleh Roh Kudus ke sana. Kalau dia disuruh oleh Roh Kudus, pasti Tuhan punya rencana di sana. Ketika kita nanti disuruh Roh Kudus ke suatu tempat, pasti Tuhan punya rencana di sana. Amin. Dan kita dirikan jemaat di sana. Yuk ngikuti Rasul Paulus. Kita dirikan jemaat di sana dan biarlah Injil diberitakan di sana. Masih banyak kota-kota, daerah-daerah, desa-desa yang belum terjamah. Masih banyak kota-kota. Rasul Paulus mengatakan apa? Tidak ada lagi kota yang tidak pernah aku lewati. Itu Rasul Paulus. Ayo kita berangkat. Ayo kita mulai. Misi kita mulai. Ada banyak mungkin yang datang, yang pekerjaannya keliling. Ada Pak Daniel keliling sambil mapping, Pak. Sambil lihat-lihat kesempatan. Pak Yusuf ini juga keliling sambil lihat kesempatan daerah mana. Ini Pak Samuel ini juga keliling sambil lihat. Belajar, melatih kepekaan. Apalagi ada di orang-orang yang bekerja di pemerintahan, itu mappingnya kelihatan semuanya. Tuhan, dan ketika Tuhan suruh, Tuhan tidak pernah menyuruh seorang diri. Ketika Rasul Paulus itu ada di situ. Sebenarnya kota ini di Siprus itu adalah kelahiran daripada Barnabas. Lebih gampang kan? Tapi kenyataannya ada sesuatu yang menghalang-halangi. Siapa? Elimas. Ketika Tuhan suruh, ada siapa di situ? Yohanes. Ya kan? Ada Yohanes di situ. Tuhan tidak menyuruh sendirian. Walaupun kau berangkat sendirian di sana, Tuhan sudah suruh ada orang yang menyertai engkau. Mungkin di pekerjaan saudara merasa sendirian. Oh, Tuhan tidak pernah menyuruh saudara sendirian. Nanti saudara akan menemukan orang di sana untuk bersama-sama melakukan misi Kristus. Amin. Amin. Jangan diam. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini perjalanan Rasul Paulus sampai di Siprus, dia melangkah sendirian. Ini tempatnya Barnabas. Dia tahu bagaimana posisi kota itu. Dia tahu. Tapi tetap butuh pimpinan Tuhan. Ketika menghadapi penghalang seperti ini, butuh pimpinan Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari, kita terapkan untuk kita bisa merintis sebuah jemaat? Yang pertama, saudara, mencari orang dengan latar belakang yang sama. Coba ayat yang kelima. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di
dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ini kebiasaan Rasul Paulus. Dan apa? Lihat, Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Selalu ada orang yang diutus Tuhan. Cari orang yang punya latar belakang yang sama. Cari orang damainya. Cari orang-orang yang nanti saudara akan diutus Tuhan untuk gini, ketemu sama orang-orang, oh ini orang yang sama. Di sini ada Mas Yusuf di daerah dekat Juanda, Sidoarjo ya. Pasti ketemu orang yang sama, pasti itu. Siapa? Pasti ketemu. Ketika kita melakukan misi, ini menyertai. Dan biasanya Rasul Paulus ini mengunjungi orang Yahudi. Tetapi ketika ditolak di sini, orang Yunani justru malah diselamatkan. Selalu ada orang yang sama yang ditaruh Tuhan. Yang kedua saudara, Rasul Paulus ini bergaul dengan semua kalangan. Coba lihat di ayat yang ke-7. Ayat ke-7, ia adalah kawan gubernur pulau itu. Sergius Paulus, orang yang cerdas, gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Rasul Paulus ini dan Barnabas ini bisa bergaul dengan banyak orang. Sampai gubernur pun juga bergaul. Ketika saya ngobrol-ngobrol sama kepala pada waktu itu, kepala pimpinan daripada Ibu Gembala di pekerjaannya, ketika saya ngobrol, itu pimpinan yang ketiga yang lalu. Ketika saya ngobrol, orang lain itu bingung. Loh. Mbak Yuli, itu suaminya kok berani ngomong-ngomong sama pimpinan, sama kepala. Loh, ngapain? Saya ngobrol. Kebetulan sedang menangani daerah-daerah yang perlu ditolong. Nah, saya sharing, Pak, saya sedang menangani daerah ini kekurangan air. Oh, itu sudah kita tangani. Jadi ada kerjasama, ngomongnya enak. Perlu kerjasama. Nah, ketika perlu kerjasama, inilah mulai semakin dekat misi Tuhan lakukan. Pasti ini Paulus ini ngomongnya enak juga karena dia orangnya pinter, cerdas ketemu cerdas. Enak. Jadi gini, ketika saudara melakukan misi, bergaulah dengan banyak orang. Jangan cuma kalangan atas, jangan cuma kalangan bawah. Bergaulah dengan banyak orang karena itu ladangnya. Lakukan itu. Ketika kita kerja di luar, ketemu dengan orang banyak, senang. Karena apa? Ini ladangnya. Siapapun dan apapun latar belakang orang itu, saudara jangan alergi latar belakang apapun orang itu. Saya kadang-kadang keluar itu ke pasar, ke apa, saya pakai celana pendek, sengaja saya pakai seperti itu. Kenapa? Saya bisa bergaul dengan mereka. Saya bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka. Saya di sana saya ngomong siapa namanya Pak Hari aja, lebih simpel. Pak Hari. Oh ya Pak Hari. Begitu mereka kenal. Loh Pak Hari ini pekerjaannya apa? Saya pendeta. Itu mereka langsung kok hormat. Maaf Pak Pendeta. Enggak usah. Kita ngomong biasa aja, enak. Sama-sama gitu deh. Semakin dekat. Bergaulah dengan banyak orang. Kalau kita bergaul dengan banyak orang, ada keuntungannya ya. Yang jualannya jadi laris. Ya. Ada keuntungannya juga. Semakin kita banyak bergaul, kita akan semakin tahu ladang yang menguning yang mana, yang siap dituai. Nah, Rasul Paulus itu bergaul dengan Sergius Paulus. Mungkin gini, dalam bahasa gini, maaf Pak Gubernur namanya siapa? Saya Sergius Paulus. Loh, podo.
Siapa namanya? Saya Saulus. Tapi dalam bahasa Yunani disebut Paulus. Loh, sama bro. Loh, ini bahasa santainya, sama bro. Lah enak kan, lebih dekat kan? Terus ngomong, sik. Aku dengar kamu itu memberitakan Yesus itu. Coba sih, aku pengen tahu. Loh, enak kan ngomongnya, enak toh? Jadi ketemu kan pintunya. Lebih dekat, lebih enak. Ngomongnya enak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, jika kemudian pelayanan kita ada penghalangnya, apa yang bisa dilakukan? Ketika kita di suatu tempat, terus ada penghalangnya. Penghalang itu, saudara, jangan dianggap itu suatu yang waduh Tuhan sudah menjadi hopeless. Jangan. Saya ngobrol dengan siapa kemarin ya, tentang hama. Jangan berkecil hati ketika ada hama. Justru hama ini yang membuat kita ini semakin sregep, semakin giat kan. Ada hama, dia mencari obatnya. Coba kalau nggak ada hama, tenang-tenang saja, mungkin kita tidak akan bisa meningkatkan hasil panen kita. Oh iya ya Pak, pikiran kita harus dibalik. Ada orang yang menghalang-halangi, justru itu kesempatan untuk menunjukkan Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-11, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau. Ini dikatakan siapa sih, Elimas tadi? Kamu anak iblis. Dia memberikan, dia melakukan dengan kuasa daripada Tuhan. Kamu anak iblis. Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Loh, kok kenapa kok menjadi buta? Saya gini, mikir saya, kenapa Rasul Paulus berdoa kok matamu jadi buta? Kok tidak yang lain, kakimu menjadi lumpuh, kok tidak? Karena mungkin gini, mungkin Rasul Paulus begini, supaya orang yang menghalang-halangi ini percaya Yesus, seperti dia dulu menghalang-halangi, betul kan? Dia menghalang-halangi orang yang mau percaya Yesus kan? Dan dia ditangkap Yesus. Dia berharapnya positif, supaya dia ngalami Yesus dan percaya Yesus. Tapi sampai akhir, Elimas ini tidak percaya Yesus. Ya sudah. Tapi di ayat 12 dia menangkan satu jiwa yang sangat berpengaruh. Siapa? Sergius Paulus akhirnya percaya Tuhan. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Itu caranya. Jadi yang pertama saudara harus mencari orang yang dengan latar belakang yang sama. Yang kedua, saudara harus bergaul dengan banyak orang. Yang ketiga, gunakan kuasa Tuhan. Kalau ketika engkau memberitakan firman Tuhan, kau dihalang-halangi, gunakan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Mau menjadi seperti Rasul Paulus yang berbuah, yang ketika kita mati, itu adalah keuntungan bagi kita. Beritakan kepada siapapun, melalui ini bisa bergaullah dengan banyak orang. Jangan alergi dengan apapun, latar belakang apapun, agama dan lain sebagainya. Jangan, sudah beritakan. Ada banyak orang, mereka adalah ladang misi, kita adalah pekerja misinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Siapa yang percaya punya Tuhan yang besar, angkat tanganmu. Aku percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang selalu menyertai aku ketika aku memberitakan Injil. Dan Tuhan akan taruh itu terus di dalam hidupmu, sehingga kau berbuah, sehingga kau berbuah bagi kerajaan Allah, sehingga engkau ketika engkau dipanggil pulang ke rumah Bapa, itu adalah keuntungan bagimu. Roh Tuhan menyertaimu. Saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Roh Tuhan menyertaimu. Kau akan berani mengabarkan Injil kerajaan. Engkau akan dengan berani berkata kebenaran. Kalau ada yang menghalang-halangi engkau, Tuhan menyertai dengan kuasa. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau, banyak jiwa akan engkau menangkan. Engkau akan berbuah bagi kerajaannya. Melalui pekerjaanmu, melalui rumah tanggamu, melalui anak-anakmu, semuanya akan lihat Tuhan dan mereka akan percaya. Tuhan memberkatimu selalu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah kuasa dan berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat dalam kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar,